Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam perenungan persekutuan doa Kamis. Biarlah setiap kita sungguh diberkati Tuhan melalui persekutuan pada hari ini. Secara khusus kita bersekutu walaupun tidak bertatap muka tetapi melalui pre-record. Biarlah setiap kita sungguh diberkati Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Sungguh kami ucap syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang sudah memilih dan menyelamatkan hidup kami. Namun biarlah setiap kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bila hidup kami tidak berhenti di sana, tetapi kehidupan kami, kehidupan yang berdampak, menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, mendorong kami agar kami dapat hidup berkenan di hati Tuhan, dapat hidup berdampak bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati perenungan kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan rohani kita sampai hari ini, apa yang sudah kita temukan? Apakah kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan? Semakin akrab dengan Tuhan? Apakah kita menjadi semakin dekat pada tujuan Allah menciptakan kita? Hidup Tuhan Yesus sebagai manusia tidaklah panjang, tetapi dampaknya tidak dapat dibilang remeh. Ia telah mengubahkan dunia. Ia telah berhasil membuat sekian banyak orang meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidupnya demi kasih kepada Allah. Ia bukan hanya teladan, tetapi jalan kepada Bapa. Ia telah berhasil membuat sekian banyak orang yang merasa hidupnya tidak berharga bergerak untuk mengenapi panggilan Allah. Omong-omong, berapa usia saudara saat ini? Apa yang telah saudara lakukan bagi dunia kecil saudara? Paulus menasihati jemaat Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya? Bukankah keselamatan adalah anugerah? Bukan karena hasil usaha kita? Betul. Makna kalimat ini bukanlah tetaplah bekerja untuk memperoleh keselamatanmu. Di bagian awal Paulus dengan jelas menyebutkan tujuan surat ini, yakni kepada semua orang kudus. Paulus menyebut jemaat Filipi sebagai orang kudus, artinya orang yang dipilih dan dikhususkan Allah sebagai miliknya yang kekasih untuk mengerjakan rencananya. Nah, di sini kita mengerti, keselamatan bukanlah tujuan akhir. Keselamatan adalah persekutuan yang hidup bersama dengan Kristus. Melaluinya, kita dapat mewujudkan rencana Allah. Kata kerjakan yang digunakan oleh Paulus pada bagian ini adalah kata yang biasa digunakan dalam dunia pertambangan.
Artinya menggali suatu tambang untuk menemukan biji tambang yang berharga, atau mengerjakan ladang untuk mendapatkan panen sebanyak mungkin. Jadi, tambang atau hasil bumi yang berharga sudah tersedia. Tugas manusia adalah membuatnya menjadi nyata dan bermanfaat. Apa gunanya seseorang diselamatkan jika ia hanya hidup bagi dirinya sendiri? Apa artinya diselamatkan jika hidup kita masih tetap sama, mementingkan diri dan mengejar kebanggaan palsu? Paulus telah mengikuti jejak Kristus, memberikan dirinya bagi jemaat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah yang saya lakukan agar keselamatan yang saya terima benar-benar berdampak bagi kebaikan sesama saya? Ambil saat hening sejenak di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tuliskan rencana konkret saudara itu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sekaligus kita akan doakan untuk saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Agustus ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena firman-Mu pada hari ini menyapa kami. Mengingatkan kami. Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan telah menguduskan kami. Tuhan telah mengususkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas keselamatan, atas pengudusan, atas kekhususan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Namun Tuhan, biarlah dalam hidup kami bukan hanya sekedar mengucap syukur. Tetapi di dalam hidup kami boleh mengekspresikan anugerah keselamatan itu. Yaitu kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bila perenungan firman Tuhan yang baru saja kami renungkan pada hari ini tidak berhenti di sini Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang mendorong kami dan kami merespon untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar hidup keselamatan yang kami terima, kami boleh bagikan kepada sesama kami. Kami boleh berdampak kepada sesama kami. Kami boleh menyatakan kasih kami. Kami boleh peduli memberikan perhatian kepada sesama kami. Sehingga sesama kami boleh merasakan cinta kasih Kristus di dalam hidupnya. Sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Agustus ini. Kiranya Allah sendiri yang memelihara, yang menolong, yang menopang, yang berikan perlindungan bahkan berkat-Nya di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Vina Indrawati Saputra, Ibu Amelia Halimun Harja, Saudari Lani Agustin, Bapak Heri Siswanto, Ibu Nita Agustiani atau Ibu Ciam, Ibu Vendari Asan, Ibu Nani Sunarti, Danu Imam Syafi'i, Rara Putri Talaperu, Rani Angelin Julianto. Kiranya Allah terus memelihara hidupnya. Tuhan terus memelihara imannya, terus setia pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan akan terus menopang dan memelihara, memberkati hidup keluarga dan pekerjaannya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Pelihara berkatilah kehidupan saudara kami yang berulang tahun dan bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Yang kami peraskan segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.